Perbedaan antara psoriasis dan eksim itu kita bisa lihat dari si psoriasis sendiri itu adalah suatu bercak merah yang tebal, bersisik putih, perak, mengkilap. Sensasinya itu seperti ada kakunya karena ada penebalan kulit yang nempel di kulit tersebut. Kemudian ada nyeri sedikit tapi tidak terlalu nyeri dan gatal juga minimal. Biasanya dia muncul di daerah tonjolan tulang seperti di lutut, siku, tulang ekor, tempat lainnya juga. Nah, penyebab dari psoriasis adalah autoimun, di mana sel kulit itu tumbuhnya terlalu cepat daripada normalnya, sehingga dia terjadi gambaran penumpukan kulit di area tersebut. Bedanya apa dengan eksim? Eksim itu atau kita sebutnya atopi, itu suatu penyakit yang disebabkan karena ada genetik atopi. Itu biasanya juga bercak merah, ada yang kering, ada yang basah, ada yang melepuh. Nah, sensasinya adalah pasti gatal sekali. Beda dengan psoriasis ya, karena psoriasis itu gatalnya minimal, kalau eksim itu gatal sekali. Kemudian dia bisa juga ada infeksi sekunder karena garukan, karena gatal tersebut. Bisa muncul di mana saja, bisa juga terutama tempatnya itu ada di belakang lipatan lutut, kemudian di siku, di lekuk siku, kemudian di wajah. Dan ini disebabkan karena alergi atau ada genetik atopi tadi. Jadi kalau ada yang mengalami seperti ini gejalanya, kalau sudah dikasih pelembab, sudah dikasih salep-salep lainnya tidak ada perbaikan, konsultasikan ke SPDVE supaya tidak berlanjut ke tahap yang lebih buruk. Ya pemirsa, kalau kita ngomongin tentang sebenarnya organ yang paling lebar di tubuh kita ini apa sih? Nah pasti jawabannya tahu ya, adalah kulit. Ini sebagai juga garda terdepan untuk menghadapi berbagai macam gangguan yang mungkin bisa mengganggu kondisi kesehatan di tubuh kita. Nah kulit ini juga karena paling luar, paling sering terpapar dengan hal-hal di luar sana, juga rentan mengalami berbagai gangguan kesehatan. Salah satu yang mungkin sering Anda rasakan tapi Anda nggak ngeh bahwa ini tuh penyakit ini namanya adalah psoriasis. Mungkin sering dengar ya, tapi gitu ya, apa sih yang menyebabkan kenapa seseorang bisa mengalami psoriasis dan apa penyebabnya dan gimana cara mengatasinya. Ini satu kondisi peradangan kulit yang kronis katanya ya, dan katanya juga kondisi autoimun. Aduh serem banget ya, makanya hari ini kita akan mengupas tuntas apa itu psoriasis, penyebabnya, gejalanya, dan gimana cara mengatasinya. Tapi sebelum bahas itu kita akan bahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar psoriasis. Nah untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Natalia Primadona SPDVE, dokter spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika dari Rumah Sakit Royal Taruma Jakarta. Selamat pagi dok, apa kabar? Baik, Mas. Selamat datang kembali di Bincang Sehati dok. Makasih. Oke, dok hari ini kita akan bahas seputar psoriasis. Mungkin ini istilah yang nggak tahu nih familiar atau nggak familiar di masyarakat kita. Cuman mungkin ada beberapa orang yang mengalami kondisi ini, cuman mungkin nggak tahu bahwa ini namanya psoriasis. Nanti kita bahas lebih mendalam, kita bahas mitos faktanya dulu ya dok ya. Yang pertama, psoriasis itu katanya disebabkan oleh alergi. Bagi banyak orang ketika ada sesuatu yang akut terjadi gitu ya, bukan yang kronis panjang banget dan ada rasa gatal, orang kepikiran ini tuh alergi. So kalau mungkin orang ini mengalami psoriasis yang mungkin salah satu gejala klinisnya adalah mungkin gatal-gatal, orang kepikiran bahwasanya oh ini disebabkan oleh alergi, atau nggak hanya gatal sih, mungkin kayak bercak merah atau ada blok-blok merah. Itu murni karena alergi atau enggak sih si psoriasis ini sendiri dok? Itu gimana? Nah, kalau psoriasis itu gak ada kaitannya sama alergi. Dan biasanya psoriasis itu harusnya tidak gatal ya. Kalau ada psoriasis dengan gejala gatal berarti dia ada yang menumpangi. Karena psoriasis sendiri itu tidak gatal, gatalnya paling minimal sekali. Tapi kalau misalnya alergi kan beda. Alergi itu biasanya gatalnya lebih dominan. Gitu. Jadi ya mitos. Oh mitos. Jadi ya. psoriasis bukan diawali dari alergi. Oh ternyata identik ya dok ya, maksudnya kayak kalau alergi itu mostly dia gatal, tapi kalau psoriasis tidak gatal atau gimana? Iya, gatalnya minimal sekali. Jadi lebih dominan kalau kasus alergi itu gatalnya lebih dominan daripada si psoriasis. Tapi secara looknya sendiri orang bisa nggak sih dok bahwa ini tuh alergi, ini psoriasis gitu, sekasat mata aja gitu? Kalau sekilas mungkin orang biasa nggak melihatnya sama ya, tapi kalau misalnya kita lihat tuh beda mas.
Antara alergi sama psoriasis itu awal gejala mulanya muncul tuh beda. Karena kalau alergi biasanya nggak ada sisik-sisik, biasanya kan merah saja gitu ya. Tapi kalau misalnya psoriasis itu ada sisik-sisiknya, putih-putih gitu, kayak lilin. Oh, Ya, berlapis putih gitu. bukan apa ya dok? Nggak tahu sih dokter tahu nggak ya bahasanya kayak busik gitu bukan sih? Ya, kayak busik. Kalau alergi kan enggak. Alergi itu biasanya merah, bercak-bercak merah gitu ya. Merah itu lebih merah terang. Kalau psoriasis itu merah tapi tebel, kemudian ada sisik-sisik putih. Jadi beda, gambarannya itu beda dengan kasus alergi. Oh, oke. Jadi beda ya, maksudnya antara kondisi alergi sama psoriasis Yes, ya. itu mungkin bagi orang awam nggak begitu ketara ya dok. Tapi untuk dokter estetik pasti kelihatan gitu ya bahwa ini ini psoriasis, ini alergi gitu ya. Oke, kita lanjut dok. Yang kedua, psoriasis hanya masalah kecantikan atau estetika. Nah, baru aja mention ya. Jadi orang kepikiran kayak ini mah masalah kosmetik aja dong, masalah estetika aja. Jadi kayak nggak begitu mengganggu, maksudnya dalam artian mengganggu secara medis ya. Hanya look visualnya aja. Betul nggak sih kalau ini hanya masalah estetik kosmetik aja atau sebenarnya lebih dari itu penyakit medis yang juga harus serius ditangani atau gimana? Iya, karena psoriasis bukan hanya estetik ya. Memang dia munculnya gejala seperti ya kayak mengganggu estetik lah. Kadang-kadang dia muncul di garis rambut. Oh, Garis rambut yang muncul. Kemudian dia muncul di area yang ada tulangnya. Siku, lutut, gitu ya. Atau itu apa di belakang, di tulang belakang dekatnya bokong. Dia biasanya muncul di situ. Atau kalau misalnya orang jatuh, tahu-tahu muncul merah. Kemudian bersisik. Nah, itu biasanya awal muncul psoriasis. Tapi lama-lama itu akan mengganggu. Jadi misalkan kalau di batas rambut dia kan pasti mengganggu mas, ada sisi-sisi putih gitu kan di batas rambut dia sampai ke belakang. Nah kadang-kadang karena mereka tidak tahu, mereka gosok pada saat keramas, oh, ya kan. Nah itu akan lebih tergantung shampoo-nya apa ya. Kalau misalnya orang biasa ya pakai shampoo biasa kan, nggak ada obatnya, nggak ada mengandung obat. Nah itu bisa bikin iritasi makin merah, perih, baru mereka berobat. Nah ternyata itu psoriasis. Ada juga psoriasis didahului dengan namanya dermatitis seborrheic, yaitu ketombe. oh, ketombe. Ya awalnya itu dia ketombe, tapi nggak disadari, nggak diatasi, makin lama makin banyak masuk ke psoriasis. Itu dok. Jadi dermatitis seborrheic, ketombe plus psoriasis udah muncul satu-satu. Kalau itu nggak diobati lagi, masuklah dia ke tahapan psoriasis. Nah psoriasis itu bukan hanya estetik, tapi dia juga bisa masuk ke persendian. Ya, makanya psoriasis harus diobati. Kenapa? Karena dia masuk ke persendian. Dia juga masuk ke jantung. Dia juga masuk mempengaruhi ke hati. Gitu. Jadi bukan hanya di kulit, tapi dia bisa masuk ke organ dalam. Itu kan kita selama ini kayak psoriasis ya Iya. di luar aja gitu ya, yang di permukaannya benar-benar kelihatan sama mata kita, tapi kalau sampai ke sendi, ke hati dan lain sebagainya itu kan organ dalam dok. Ya. Itu ada jalurnya atau gimana? Iya ada jalurnya, ada patofisiologinya. Tapi yang paling sering psoriasis itu dihubungkan dengan sendi. Jadi kalau psoriasis sudah parah, dia pasti nyeri sendi. Dan itu susah diobati. Beda sama encok gitu ya. Orang minum obat encok hilang. Kalau dia ini enggak. Makanya psoriasis harus dicegah atau ditangani sedini mungkin supaya dia nggak masuk ke penyakit sendi. Oh, agak mengerikan ya dok ya. Maksudnya orang selama ini kayak estetik aja Ya, ternyata jadi bukan estetik aja. lebih mendalam daripada itu ya. Tapi kalau kayak yang tadi dok, menarik tuh kayak yang tulang menonjol kayak di siku, lutut dan lain sebagainya. Itu kan mungkin orang pikirannya ya dok ya. Oh mungkin tuh hanya karena bekas menumpu aja dok gitu kan, mungkin dengan di siku untuk menumpuk dan lain sebagainya. Itu beda, maksudnya kan ada kulit-kulit yang menumpu itu mungkin jadi keras atau karena agak kasar gitu, beda kondisinya. Beda, lain. Kalau dilihat tuh lain mas. Antara penebalan kulit karena mungkin dia bertumpu Tumpuan. terus ya, bertumpu. Atau sama psoriasis itu beda. Kalau bertumpu aja dia merah aja tebel. Mungkin ada gatalnya atau enggak. Tapi kalau psoriasis pasti ada sisiknya. Itu yang membedakan. Dan dia melebar, terus melebar gitu. Beda sekali gambarannya. Oke, jadi secara look aja orang pasti udah ngeh, apalagi kalau aja perluasan Ya. dari si
peradangannya itu gitu ya di kulit ya. Jadi harus hati-hati ya. Jadi tidak hanya masalah estetik. Serem banget bisa ke sendi, ke hati, itu organ dalam yang bisa diserang ya. Jadi kalau Anda mengalami psoriasis kayaknya harus langsung diperiksakan ke dokter ya. Oke, kita lanjut yang ketiga, Dok. Psoriasis hanya akibat kulit kering. Nah, tadi karena ngomong bersisik dan lain sebagainya, jadi ini mah hanya masalah kulit yang kering aja, Dok, gitu. Itu betul nggak? Ya nggak juga. Kalau kulit kering juga beda, Mas. Oh. Gejalanya ya gambarannya beda sama psoriasis. Kalau kulit kering kita pakai pelembab hilang. Psoriasis pakai pelembab nggak akan hilang. Ya kan? Tapi kan kadang-kadang gini, Dok, ada kayak ya mungkin psoriasis tuh dikasih hand and body lotion atau pelembab moisturizer gitu kan, dia agak basah gitu ya, terus kemudian kayak agak menyamarkan sisiknya. Itu tidak akan mengatasi itu ya? Enggak, besok muncul lagi deh. Tapi kalau misalnya kulit kering kita kasih pelembab, mungkin besok muncul sedikit. Pelembab mungkin nanti lama-lama hilang kan. Kalau psoriasis enggak. Mau pakai pelembab seberapa lama pun ya tetap aja merah, enggak hilang-hilang. Dia tetap akan ada dan justru tambah melebar gitu ya? Melebar. Tapi banyak ya, psoriasis itu bukan hanya satu tipe. Banyak tipe, ada yang melebar, ada yang cuma titik-titik. Kayak jerawat titik-titik. Nyebar ke seluruh badan. Atau ada yang gede-gede. Atau biasa juga dari titik-titik itu dia masuk ke yang membesar. Jadi satu jadi bersatu. Jadi macam-macam tipe psoriasis. Tapi kalau ada yang menghubungkan kayak poin yang ketiga ini bahwasanya terjadi karena kulit keringnya, ini berarti apakah yang orang dengan jenis kulit kering yang berisiko? Tidak juga. Semua orang bisa berisiko psoriasis karena itu yang ada kelainan itu kromosom. Di kromosomnya ada kelainan genetik ya. Makanya kita sebutnya autoimun. Wah ini menarik. Nanti kita bahas lebih mendalam ya. Oke, kita lanjut yang keempat. Psoriasis itu penyakit kulit biasa. Nah, karena mungkin banyak yang mengalami dan mungkin nggak tahu bahwasanya ini tuh penyakit yang ternyata sampai bisa ke dalam organ dalam kita. Orang berpikir bahwa ini mah penyakit kulit biasa. Karena mungkin banyak juga yang mengalami, Dok. Itu jadi yang quote unquote penyakit kulit biasa itu di pandangan masyarakat kenapa sih, Dok? Apakah ini memang biasa atau nggak biasa gitu? Ya, psoriasis bukan penyakit kulit biasa ya. Karena dia kalau nggak diobati, nggak dicegah perluasannya atau kekambuhannya, dia bisa masuk ke lebih dalam, yaitu tadi persendian, nyeri sendi, yang susah diobati ya. Dia bukan penyakit kulit biasa. Jadi kalau udah masuk ke sendi, hati, organ dalam dan lain sebagainya itu udah ke fase kayak apa ya, disebut komplikasinya gitu nggak sih? Karena terjadi pembiaran atau penanganannya yang telat gitu? Ya, satu, kebanyakan di sini penanganannya yang terlambat karena si pasien merasa ini penyakit biasa. Iya. Merah-merah biasa. Tapi lama-lama dia ngerasa kok tambah banyak. Kok ini nggak sembuh-sembuh, udah dikasih salep misalkan gitu ya. Nah itu baru dia sadar, baru dia cari pengobatan. Jadi jangan dibiarkan begitu saja ya, harus segera ditangani karena kalau nggak ditangani ya nanti tambah lebar, bisa mengancam organ yang ada di dalam tubuh kita. Nggak hanya masalah di luar kulit aja gitu ya, yang kelihatan sama mata tapi bisa masuk ke dalam tubuh kita. Oke, Dok, kita lihat yang terakhir. Psoriasis hanya sering terjadi di kulit kepala. Nah ini mungkin karena prevalensinya lumayan banyak di kulit kepala, ataukah emang paling banyak atau ya beda orang mungkin beda titik munculnya atau gimana? Itu tadi saya bilang kemungkinan yang di kepala itu diawali sama ketombe. Ketombe dia diagnosa dermatitis seboroik. Dibiarin sama dia hilang, nanti muncul lagi. Karena dermatitis seboroik kan juga kronis itu artinya sering hilang timbul. Apalagi orang-orang yang punya level stres yang tinggi. Itu cepat muncul dermatitis seboroik. Nah kalau itu nggak diobati, dia nggak mengantisipasi, masuklah dia ke psoriasis. Kalau dia nggak punya genetik psoriasis, dia nggak akan muncul ke psoriasis, Pak. Tapi kalau misalnya dia ada genetiknya yang bisa bikin psoriasis, dia lanjut ke psoriasis. Nah itu biasanya di kepala aja. Tapi menarik, Dok, tadi dokter menyebut hubungan sama stres level seseorang dengan dermatitis seboroik. Ini kok jadi hubungan sama stres ya, Dok? Itu emang pengaruhnya gimana, Dok? Ya sangat pengaruh. Jadi trigger faktor utama psoriasis itu stres.
Oh my God, sekarang kan banyak orang yang mencoba untuk healing gara-gara stres levelnya. Berarti ini mengindikasikan bahwa risiko terjadi dermatitis seborrheic-nya juga tinggi dan akhirnya ya kita ngomongin psoriasis at the end of the day-nya atau gimana? Ya kalau orang itu ada kromosom yang bisa bikin ke arah psoriasis. Tapi dari stres levelnya itu apa sih dok? Maksudnya secara hormonal dia mempengaruhi atau gimana sih? Ya mungkin ya, karena nggak tahu sampai sekarang itu ada banyak orang yang mengalami seperti itu. Pasien-pasien yang datang tuh banyak kan DS masuk ke seborrheic. Jadi ada pengalaman saya, ada orang psoriasis, banyak mas sudah banyak, becak-becak gitu seluruh badan. Kemudian dia berobat gitu ya. Kemudian uangnya habis. Udah kan? Iya. Nggak ada pilihan lain. Kemudian dia pulang kampung. Dia nggak kerja, pulang kampung bertanam. Cuma 1 bulan 2 bulan bersih. Tanpa minum obat loh. Kemudian dia balik lagi ke saya. Saya kaget kan, karena itu psoriasis itu sangat parah ya, gede-gede parah gitu. Dikasih obat hilang, nanti muncul lagi. Kasih obat hilang, muncul lagi gitu. Terus gitu. Akhirnya dia capek. Ini pasien dokter? Iya. Wow. Akhirnya dia capek berobat, akhirnya dia pulang kampung. Pulang kampung dia bertanam. 1 bulan 2 bulan mas, balik lagi ke saya, bersih mukanya, nggak pernah ada muncul lagi. Oh, apakah ini tanda bahwa kita harus slow living di desa? Tidak harus seperti itu ya, tetap tinggal di kota, tapi memang stress level itu mempengaruhi ya dok ya. Mungkin pasiennya dokter itu kalau di ibu kota di Jakarta mungkin stress levelnya tinggi dengan beban load kerja yang berlimpah dan lain sebagainya. Nah kalau di desa mungkin hidupnya pace-nya lebih tenang. Damai, slow gitu ya, mindful. Nah itu juga ternyata pengaruh ya. Meskipun kayak nggak ngerti ini hubungan jelasnya seperti apa, tapi ternyata stress level seseorang itu bisa mempengaruhi kondisi, salah satunya kondisi kulit dan psoriasisnya. Wah, jadi Anda kalau mengalami psoriasis, selain mungkin pengobatan medis juga harus membuat mindful gitu ya, lebih tenang, lebih damai supaya juga bisa mengatasi psoriasisnya. Ternyata banyak manfaatnya being mindful ya dok ya. Oke, thank you dok sudah terjawab mitos faktanya. Nanti kita ngomongin psoriasis lebih mendalam ya di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Bincang Saat. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar psoriasis. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincang_sati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Natalia Primadona SPDVE, dokter spesialis dermatologi, venerologi dan estetika dari Rumah Sakit Royal Taruma Jakarta. Oke, Dok. Tadi sedikit banyak kita sudah membahas mitos fakta seputar psoriasis. Nah, sekarang lebih mendalam lagi dok, definisi psoriasis ini kondisi yang seperti apa sih? Karena mungkin selama ini orang kepikiran, mungkin mereka pernah mengalami itu tapi nggak ngerti bahwa itu namanya psoriasis. Itu kondisi yang seperti apa dok? Ya, psoriasis itu kan penyakit autoimun ya. Oh. Dia termasuk penyakit autoimun di mana gejala itu kita amati sebagai radang yang kronis, jadi merah. Radang tuh merah, yang kronis. Nah itu bisa disebabkan karena ada infeksi di badan dia. Selain dia punya genetik itu ya. Nah, kemudian ada lagi kayak apa ya, dari bahan kimia yang dia pakai yang mungkin dia nggak ngeh kalau itu bisa bikin psoriasis. Atau biasanya dari obat, biasanya obat-obat anti malaria. Itu bisa memicu munculnya psoriasis. Tapi psoriasis tidak akan muncul kalau memang di badan orang itu tidak ada genetiknya. Jadi kalau misalkan minum obat anti malaria itu bisa memicu genetik itu untuk muncul, timbullah psoriasis. Ya kalau misalnya orang yang tidak punya genetik itu minum obat anti malaria juga nggak ada masalah, nggak akan masuk ke psoriasis. Jadi ada pemicu obat yang bisa membuat genetik psoriasis itu muncul. Jadi itu ya, jadi kondisi psoriasis seperti itu mas. Jadi istilahnya ada yang memantik gitu ya, ada yang memicu sehingga akhirnya si psoriasis bisa muncul. Karena ini secara genetik memang sudah ada bakat atau di dalam tubuhnya seperti itu ya. Tapi psoriasis sendiri mungkin di bayangan kita itu hanya sebatas ruam merah kah atau sisik aja kah? Itu bisa beragam bentuknya atau gimana dok? Bentuknya hampir sama semua. Jadi merah, bercak, menonjol, ada sisik putih
perak gitu ya, putih-putih mengkilap gitu Mas. Hmm. Jadi kayak persis kayak lilin. Jadi kalau misalnya kita gores dia akan tumbuh lapisan lagi, kayak kita gores lilin gitu. Nah itu persis seperti itu. Atau jadi psoriasis juga gitu, kalau misalkan dia punya bakat psoriasis, dia garuk di situ jadi. Hah? Sesimpel sederhana Ya. ngegaruk aja? Ya. Atau harus ada perlukaan di situ enggak? Enggak juga. Makanya kita sebutnya tuh fenomena Koppner. Jadi setiap dia kali garuk atau dia jatuh, ya kan, luka nggak luka di situ jadi psoriasis. Semudah itu terjadi Ya. psoriasis. Berarti selain karena infeksi tadi, karena ada trauma. Ya. Ada trauma. Misalkan dia sudah punya nih sisik-sisik dermatitis seborrheic, ya kan, yang mau masuk ke psoriasis, dia garuk, jadi lagi di situ. Semakin digaruk, makin melebar di daerah situ. Apakah ini jadi indikasi kenapa banyak orang bilang psoriasis timbul di kulit kepala gara-gara mungkin kayak ketombe tadi dok, terus kemudian kan rata-rata pada garuk karena iya. gatel. Nah, itu muncul banyak. Karena memang ada fenomena itu di diagnosa psoriasis. Tapi kan kalau pas lagi garuk kepala gitu ya, kan rasanya enak gitu dok, karena kan ya sensasi gatal di kepala itu paling enak tuh digaruk kan gitu ya. Nah digaruknya itu ketika akhirnya bisa berisiko muncul psoriasis, dia tanpa perlukaan pun karena digaruk Iya, biasa bisa muncul. Makanya orang psoriasis supaya tidak muncul di area kulit lain yang lebih banyak, kulitnya nggak boleh kering. Kalau dia kering pasti cenderung gatal kan. Kalau gatal sama dia digaruk, jadi lagi di situ, makin banyak. Semakin banyak munculnya psoriasis, itu semakin dia berkonflik, jadi bersatu. Yang dari kecil-kecil jadi bersatu, jadi gede kan Mas. Nah semakin dia gede, semakin kecenderungan untuk masuk ke persendihan. Semakin gede itu semakin membesar itu dia ekspansi Iya. itu melebar. Iya. Melebar itu apa sih dok? Maksudnya kayak melebarnya Dari itu kecil jadi satu kan jadi gede Mas. Terus melebar gitu. dia melebarnya itu di secara diameter atau muncul titik yang baru sehingga akhirnya bergabung. Bisa muncul titik yang baru bergabung, atau dari satu jadi besar. Itu kalau psoriasis nggak diatasi. Makanya begitu ada saran saya begitu ada bercak merah, kemudian ada kayak putih-putihnya di atasnya, itu cepat berobat. Karena semakin dini kita bisa ngobatin psoriasis itu semakin baik, karena dia nggak berlanjut. Yang kecil nggak jadi besar, atau yang kecil itu harus hilang. Dok, ibarat kata kalau orang kayak trauma, luka lecet gitu ya, itu kan kebelah gitu ya. Nah kalau dia psoriasis itu dia melebarnya itu di jaringan kulit yang baru yang terjadi pelebaran itu Enggak, di tempat lukanya itu. Nanti baru dia melebar gitu. Itu berarti apa yang dimakan? Maksudnya kayak kondisi kulitnya kayak kan kita selama ini kan kayak ada yang dimakan nih sel jaringan kulitnya sehingga akhirnya muncul psoriasis, itu berarti ada gimana? Itu selnya mutasi. Sel-selnya jadi rusak. Karena si genetik psoriasisnya terpicu terus. Jadi dia makin lebar, makin tebel. Oh, oke. Nah, biasanya kalau makin tebel gitu orangnya gatel. Digaruk lagi karena dia makin tebel. Tambah lebar lagi ya. Lebar. Gitu ya. Karena rasa gatal itu digaruk tambah lebar lagi lah itu gitu ya. Jadi memang sangat berbahaya, harus segera diatasi. Oke dong, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas sama kita hari ini seputar psoriasis. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Natalia Primadona SPDPE, dokter spesialis dermatologi, venerologi dan estetika dari Rumah Sakit Royal Taruma Jakarta. Akhirnya kita lanjut lagi. Tapi kalau ngomongin kayak penyebabnya kan secara genetik ya dok ya, kemudian tadi ada ya pencetusnya lah apa gitu ya, infeksi kayak atau trauma gitu. Nah kalau non genetik dia tidak ada bakat sama sekali meskipun ada infeksi, trauma atau mungkin
mungkin ya selama ini kan kita ngomongin penyakit kulit itu mungkin karena faktor makanan dan lain sebagainya. Di luar itu kalau tidak ada genetik sama sekali nggak akan bisa muncul. Nggak akan bisa muncul. Paling munculnya dermatitis seboroik. Itu yang on off gitu. Tapi dia nggak akan masuk ke psoriasis. Berarti ini murni genetik atau kondisi autoimun Yes. seperti itu ya. Ya. Nah, sekarang kita ngomongin kalau penyakit kulit biasanya dok ya, orang kan ngelihat kayak psoriasis kan mungkin ya bagi sebagian besar orang kan agak kurang nyaman melihatnya ya dok ya, karena bersisik lah, karena ruam dan lain sebagainya. Dan mostly tuh orang-orang kepikiran kalau penyakit kulit apalagi sangat mudah sekali dilihat, orang tuh kayak jangan sampai ada physical contact deh, physical touch gitu ya, karena takut nular gitu. Karena kebanyakan orang berpikir penyakit kulit itu nular dok, karena ya sorry ya, kayak iya agak disgust gitu ya. Itu nular nggak sih sebenarnya psoriasis? Ya, psoriasis karena penyebabnya autoimun dia nggak menular mas. Cuma memang bisa tambah banyak di badan pasien itu. Di badan orang itu bisa tambah banyak. Jadi menularnya atau membesarnya hanya di pasien Badan itu. ya. Meskipun ada physical contact nggak masalah dok? Nggak masalah. Itu ya. Jadi jangan mengeneralisir bahwa semua penyakit kulit menular ya. Kalau case-nya adalah psoriasis ini murni karena genetik dari internal si orang itu sendiri ya, karena kondisi autoimun. Jadi meskipun ada physical contact juga tetap aman seperti itu ya. Nah, sekarang kalau menuju ke sana kan orang baru ngeh tuh kalau udah mulai membesar gitu ya, atau ada di bagian tubuh yang di depan mostly dia bisa dilihat. Tapi kalau kayak di punggung, di belakang kan orang agak susah ngelihatnya. Mungkin orang lain pasangannya mungkin di rumah yang ngelihat gitu ya. Tapi kalau sendirian gitu ya, kan agak susah melihat yang di belakang. Itu dia ketika awal sekali muncul sebelum sampai akhirnya melebar gitu dok ya. Kerasa apa sih dok? Atau nggak kerasa apa-apa atau gimana? Kaku. Hah? Kerasa kaku. Kaku? Kan ada bercak nempel di badan dia misalkan. Waktu kecil mungkin dia nggak ngeh mas. Tapi kalau misalnya udah melebar dia mulai tuh. Kan pada saat dia mandi mungkin dia pegang, loh kok ada kayak kasar-kasar menonjol. Menonjol itu benar-benar menonjol kerasa loh. Timbul gitu dok? Timbul. Mungkin timbulan 0,5 cm. Ih lumayan. Ya 0,3, 0,5 itu jadi begitu dia raba pasti dia ngerasa kok ada yang timbul ya nih. Disabunin misalnya, dia pasti ngerasa kok kasar ya. Nah biasanya kalau kecil dia nggak ngeh, nggak berobat tuh dia biarin aja. Tapi begitu makin besar dia pasti ngeh, pasti berobat. Nah biasanya kalau makin besar gitu dia nggak muncul di satu tempat, dia pasti muncul di lutut kah, atau di bagian-bagian tulang duduk. Nah itu pasti muncul di sini, nah pasti mereka berobat. Itu titik kemunculannya pada orang-orang bisa berbeda atau sama emang khasnya di situ atau gimana dong? Khasnya, ciri khasnya di tulang-tulang menonjol. Tapi dia bisa juga muncul di tempat-tempat lain yang tidak ada tulangnya. Tapi biasanya awal kali muncul itu di tulang. Tulang ekor, ya, lutut, siku itu paling sering. Dia biasanya datangnya di titik-titik itu berbarengan atau bisa kayak ini lutut dulu, terus kemudian nanti entah berapa lama lagi di siku gitu-gitu? Nah itu tergantung daily activity dia. Oh pengaruhnya Kalau apa? dia ya karena tadi stres, capek, lelah gitu ya. Ada pasien saya cuma muncul satu, bertahun-tahun muncul satu itu aja nggak membesar. Cuma dikasih obat apapun ya nggak mempan. Karena dia belum berobat ya. Dia kasih salep ini, salep itu nggak mempan. Tapi ya segitu-segitu aja. Paling bertahun-tahun kemudian baru muncul satu di tempat lain. Itu berarti level stresnya dia masih bisa dia imbangi. Keren. Oh gitu. Tapi saya justru masih penasaran sih dok. Maksudnya dari tadi kan dokter Natalia sebut tentang stres gitu ya. Jadi kayak sampai akhirnya tadi ada yang living di desa gitu ya, psoriasis hilang, terus sekarang psoriasis cuma di satu titik dengan stress levelnya mungkin manajemen stresnya bagus gitu ya. Itu tuh kayak karena kita ngomongin genetik ya, itu kan mungkin gitu level stres seseorang kan akhirnya berpengaruh, nggak mungkin nih secara hormonal ada pengaruh sehingga genetik berpengaruh gitu atau gimana sih dok? Ya kalau misalnya kita ngomongin autoimun ya kita nggak tahu ya. Iya. Kan autoimun itu kan kekebalan kita melawan sel kulit yang normal, timbullah radang gitu kan. Biasanya kan kalau sel kekebalan tubuhnya biasa-biasa aja dia nggak akan ngelawan. Atau ada suatu stresor atau trigger yang si sel satu kulit sama sel kulit yang lainnya nggak kenal, ya kan. Jadi infeksi masuk, timbullah kelainan kulit. Jadi autoimun itu kita tidak bisa
memfokuskan oh gara-gara ini gitu, nggak bisa. Jadi multifaktorial penyebabnya. Oke. Jadi banyak banget Banyak. gitu ya. Tapi gini dong, kalau kita ngomongin autoimun kan di luar sana tuh banyak sekali kasus-kasus penyakit yang berhubungan dengan autoimun ya dok ya. Nah apakah kalau kita ngomong psoriasis yang base dari autoimun, apakah semua pasien autoimun yang mungkin ada riwayat penyakit yang lain di luar psoriasis atau yang tidak ada belum kelihatan sama sekali itu juga bisa double mengalami psoriasis dan kondisi kesehatan medis yang lainnya atau gimana? Ada beberapa penyakit autoimun yang juga bisa overlap sama psoriasis. Tapi itu jarang sekali. Jadi kalau misalkan yang autoimun psoriasis, kromosom A nih yang nggak beres gitu ya. Tapi penyakit autoimun lain misalnya lupus, itu kromosom B yang nggak benar. Jadi kalau misalnya orang lupus nggak akan muncul psoriasis karena genetiknya yang beda tuh yang B, yang A dia normal. Gitu. Jadi masing-masing ada channelnya. Jadi si misalnya lupus, kromosom ini yang rusak, dia nggak mungkin muncul psoriasis karena kromosom yang psoriasisnya dia baik-baik saja. Jadi ada channelnya mas. Oke. Bisa ada channelnya masing-masing gitu ya. Oke. Tapi sebenarnya kalau hubungan dengan autoimun lagi nih dok, kan mungkin selama ini kita ngerti ini di luar non autoimun ya. Maksudnya ketika kita ngomongin perjalanan hidup seseorang, siklusnya itu kan ada di fase di mana dia imun sistemnya belum terbentuk sempurna, which is itu anak-anak gitu ya, atau bayi, terus kemudian remaja, dewasa, muda, dewasa produktif itu imunnya lagi bagus-bagusnya dan akan merendah lagi ketika di usia lanjut seperti itu. Nah kalau kondisi autoimun nggak ada tuh ngomongin kayak anak-anak, lansia atau semuanya gimana? Nggak ada. Jadi satu titik tertentu muncul flare genetik ya. Jadi ada yang muncul di permukaan kulit, ada yang muncul sedikit, ada yang muncul banyak. Ya itu makanya itu susahnya mengobati penyakit autoimun. Karena kita nggak tahu, kita tahu nih genetik ini yang rusak gitu ya, tapi kita tidak bisa memperbaiki itu. Jadi ya kita obati secara apa itu namanya gejala ini muncul kita obati. Gimana cara supaya nggak muncul, kita edukasi ke pasien gimana antisipasi. Karena psoriasis itu kita bilang penyakit seumur hidup. Begitu dia masuk psoriasis sama kayak herpes ya. Kan sekali kena herpes ya, biarpun sembuh di laboratorium nggak ada, tapi dia tetap ada. Kayak stigmata gitu ya. Tersimpan di tubuh gitu ya. Tersimpan di tubuh. Sisanya gitu ya. Sisanya. Walaupun dia baik-baik saja, nggak ada gejala muncul, tapi tetap ada di badan. Psoriasis juga gitu mas. Jadi kita sebutnya long life autoimmune disease ya. Jadi gimana kita caranya mengantisipasi, mengedukasi pasien itu supaya nggak terlalu cepat muncul. Kalaupun dia muncul nggak terlalu besar-besar. Nah gimana cara supaya dia punya quality hidup yang lebih baik. Karena orang psoriasis itu minder. Oh dok? Minder. Oh minder. Iya karena. Ya karena badan dia kan ya. Minder. Karena terlihat langsung oleh mata orang sih dok ya. Oke. Jadi memang harus diantisipasi. Aduh ini agak menyedihkan ya. Karena kalau ngomongin autoimun tuh sebenarnya berat untuk disampaikan ya dok. Tapi ya itulah kenyataannya, memang harus ya salah satu preventifnya adalah tadi stress levelnya juga dijaga. Dan kondisi-kondisi yang lain yang mungkin bisa memicu itu. Oke, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, kita bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar psoriasis. Kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincang-sehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Natalia Primadona SPDVE, dokter spesialis dermatologi, venerologi dan estetika dari Rumah Sakit Royal Taruma Jakarta. Oke dok, kita lanjut lagi. Nah, kalau kita ngomongin autoimun itu kayak ya itu tadi long life ya dok, panjang kayak seumur hidup ya. Kita nggak bisa bilang bahwa ini bisa
fully recovered atau enggak gitu. Yang penting manage-nya salah satunya ya mungkin dari stress level dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau untuk menegakkan diagnosis itu kan mungkin ada tes autoimun seseorang tuh, Dok. Atau by symptom aja dari dokter menyampaikan bahwa kalau ada gejala periksa aja dan akhirnya bisa ketahuan bahwa ini psoriasis dan gara-gara autoimun. Untuk menegakkan diagnosis biasanya dari awal udah kelihatan atau nunggu ada lumayan lebar dulu Dok atau gimana? Enggak, biasa dari awal sudah kelihatan beda karena psoriasis itu sangat khas. Ya, bercak merah psoriasis itu sangat khas bedanya dengan penyakit-penyakit lain. Jadi dengan pemeriksaan fisik, anamnesa, pemeriksaan fisik itu kita sudah tahu itu psoriasis. Jadi tidak perlu ada pemeriksaan penunjang lanjutan gitu, nggak perlu ya? Nggak perlu. Langsung kelihatan ini khas banget, ini pasti psoriasis seperti itu ya. Nah, untuk pengobatannya sendiri setelah datang ke dokter, wah ini mah psoriasis gitu. Terus tindakan selanjutnya apa? Nah, tergantung psoriasis itu masih stadium awal, apa sudah tengah-tengah atau sudah lanjut. Oh, ada stadiumnya, Dok, Nah, psoriasis. untuk terapi ya. Kalau misalnya cuma 1-2 buah bercak merah, kita kasih salep aja, dia hilang. Sama manage lifestyle-nya. Tapi kalau misalkan dia udah besar-besar, ya kita harus pakai obat minum yang kita sebutnya sitostatika. Jadi sitostatika tuh obat yang biasa dipakai untuk kanker. Ya itu kita kasih supaya genetik psoriasis itu reda. Oh, ditekan dari dalam? Ya, saya minum obat. Supaya dia reda, kalau udah reda, bercak merahnya tipis. Lama-lama hilang. Itu kalau yang udah besar ya. Kalau misalnya ada orang yang sangat banyak meluas, ya itu tetap kasih obat minum sama salep. Salep tuh gimana Dok kalau sekujur tubuh? Ya, makanya kalau salep kita batasi di tempat-tempat yang mungkin expose area ya. Expose area dulu, nanti udah hilang baru yang tempat lainnya. Ada juga terapi yang memakai UV ya, UV treatment. Tapi itu hanya di beberapa instansi saja yang punya itu. Jadi disinar, masuk ke ruangan ditutup disinar semua satu badan. Itu kita sebutnya fototerapi. Ada yang seperti itu kalau sudah meluas sekali. Tapi kalau misalnya belum meluas, masih bisa diobati dengan salep atau minum obat, kita biasanya lakukan itu. Nah, yang susah lagi kalau dia sudah masuk ke persendian. Nah, kita levelnya naik lagi untuk pengobatannya, biological agent. Itu suntik dan cukup mahal. Itu pun juga nggak menjamin psoriasisnya hilang. Jadi nggak hanya satu suntikan gitu Mas. Makanya kita mencegah supaya pasien-pasien itu nggak ke arah sana. Jadi selama kita masih bisa mengatasi lesi psoriasis itu dengan salep atau obat minum, terus kita kontrol ketat, dia biasanya reda. Nah kalau udah reda, gimana cara supaya dia nggak muncul lagi dalam waktu singkat? Itu tujuannya ya, tujuan terapinya itu. Ya kalaupun nanti dia kan pasti muncul lagi karena genetik kan. Pada saat dia muncul lagi, harusnya yang muncul di permukaan kulit itu nggak separah yang pertama kali. Jadi ada redanya, berkurang gitu. Oke, jadi diminimalkan gitu ya Dok ya. Oke Dok. Sebelum kita lanjut, ini ada yang DM Instagram Dok. Saya bacakan ya. Ini dari Mbak Nadine. Dok, saya udah lama ngalamin psoriasis nih di kulit kepala dan sering kerasa gatal dan bersisik tebel banget nih. Nah, akhir-akhir itu saya juga ngerasa rambut mulai rontok cukup banyak. Apa rontoknya rambut ini karena psoriasisnya dan gimana caranya biar nggak semakin parah? Oh, bisa nyebabkan itu juga dong? Atau gimana? Pasti. Jadi kalau misalkan lesi atau bercak merah di kulit kepala, itu kalau nggak diobati secara tuntas, pasti rambutnya rontok Mas. Karena dia menghambat. Jadi ini kulit kepala. Di sini ada psoriasisnya. Rambutnya di sini nggak bisa numbuh. Kehambat sama lesi psoriasisnya. Sekarang rambutnya sudah ada, dia juga nggak bisa tumbuh. Lama-lama patah kan ada siklus ya. Ada fase rambut kan. Fase istirahat, fase tumbuh gitu kan. Itu kehambat semua karena ada bercak psoriasis di kulit kepala dia. Jadi psoriasisnya harus diobati dulu sampai hilang. Hilang baru kita tumbuhin rambut. Dok, tapi kalau di kulit kepala itu dia bisa nggak sih psoriasis itu tutup sama ketombenya? Jadi orang nggak ngeh gitu, tapi kecuali baru digaruk baru kelihatan psoriasisnya. Atau udah kelihatan pas nonjol masih kerasa sih gitu? Kerasa. Masih kayak ketat gitu Mas, ketat kaku. Oke. Jadi pasti kerasa ya. Tapi maksudnya kayak
selama psoriasis masih ada, berarti kemungkinan untuk si rontok rambutnya akan ada Pasti, terus? iya ada terus. Terus nggak tumbuh kan, karena terhambat. Nggak tumbuh, nggak bisa naik tunas Iya nggak bisa rambutnya. naik, itu nggak bisa naik karena kehambat sama bercak psoriasisnya. Sedangkan rambut yang sudah ada pasti patah, karena nutrisinya nggak masuk, nggak sampai. Karena kehambat sama lesi psoriasisnya. Makanya lesinya tuh harus diobati sampai tipis, sampai bagus. Nah, baru kita tumbuhin rambut. Dan jangan sampai muncul lagi. Biasanya kalau menurut pengalaman saya, psoriasis di scalp itu cepat hilang. Kenapa dong? Karena kemungkinan dia masih overlap ya sama yang seborrheic. Kalau di badan, kalau psoriasis di badan itu jarang. Kalau di badan biasanya sudah psoriasis. Kalau di kepala kan ada rambut ya. Ada juga kelenjar minyaknya. Itu pasti overlapping antara dermatitis seborrheic sama psoriasis. Jadi akan lebih cepat hilang daripada psoriasis di badan. Nah ibu ini saya nggak tahu dia berobat di mana. Ya kan, jadi kalau misalkan saran saya lebih baik konsultasi ke SPDVE. Jadi lebih tahu psoriasis harus diapakan. Karena biasanya cepat hilang mas. Kalau yang di kepala. Oke ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Mbak Anne tadi kalau nggak salah ya. Dan harus segera periksa ke dokter untuk menentukan langkah selanjutnya. Karena selain rambut rontok juga pasti nggak nyaman ya dok ya. Karena ya ada ketombenya juga, ada psoriasisnya, mungkin ada kerasa gatal. Nah selain rontok juga karena kegaruk, nah akhirnya nyebar juga ya dok. Meluas juga ya. Jadi ini double-double ya, overlap sana sini nih. Jadi harus segera ditangani supaya tidak menuju kondisi yang lebih berat lagi, entah kerontokan rambut yang luar biasa atau dari psoriasis yang terus merebar dan juga kenyamanan hidup yang pasti terganggu gara-gara gatal dari si ketombenya itu sendiri ya. Dan semoga sehat selalu. Oke, dan nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Bincang Saat. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sakti dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar psoriasis. Masih bersama dengan Dr. Natalia Primadona SPDVE, dokter spesialis dermatologi, venerologi dan estetika dari Rumah Sakit Royal Taruma Jakarta. Oke, dok, kalau misal sudah didekatkan diagnosis bahwa ini psoriasis, terus kemudian pengobatan meskipun ya tadi ya ada risiko untuk kemunculan lagi ke depan karena secara genetik dia ada bakatnya. Nah, kalau semisal titik munculnya ketika dia kambuh lagi nih dok, itu dia bisa di titik yang sama atau bisa beda? Beda, bisa beda, bisa sama. Itu kayak ya secara random aja dia akan muncul di sini, di situ gitu dok ya? Itu juga saya bisa saran kalau orang psoriasis jangan minum alkohol. tambah meningkat tambah bercak itu muncul di mana-mana. Gitu. Karena ada satu pasien, saya nggak pernah tanya dia minum alkohol apa enggak. Kan? Menarik nih kayaknya nih. Dia bilang enggak, saya udah ikutin semua yang dokter bilang, gitu ya. Terus suatu ketika dia kasih saya anggur, wine. Oh wow, oke. Kan? Terus saya bilang loh, baru saya ngeh, loh bapak minum? Ya sekali-sekali. Pantesan bertahun-tahun saya obatin nggak sembuh-sembuh mas. Oh itu pengaruh dok? Ya sangat pengaruh. Enggak, saya cuma minum bir aja, bukan yang vodka sama. Terus saya bilang sama aja, jadi kalau psoriasis itu nggak boleh minum yang beragi. Kalau bir kan beragi ya. Kalau wine mungkin nggak. Atau juga ada ya fermentasi wine-nya ya. Itu dia nggak boleh pegang itu, nggak boleh minum itu. Makanan atau minuman berfermentasi juga boleh, nggak boleh? Nggak boleh. Terutama yang keras ya kayak bir, kemudian vodka, itu pasti berantakan lagi. Itu hanya berlaku bagi untuk menyebabkan atau memicu ya. Atau kayak dia sudah ada psoriasisnya dan tambah buruk. Iya. Bisa dua-duanya. Iya. Tapi kalau misalnya orang nggak punya genetik psoriasis ya fine aja minum. Iya. Maksudnya kalau dia punya genetik, orang yang suka minum ini gitu ya, itu dari awal yang nggak ada psoriasis karena dia punya genetik dan akhirnya minum muncul atau sedikit. Dia sudah muncul dan minum akhirnya munculnya tambah buruk lagi dan pengobatannya tambah lama. Yang sudah muncul psoriasis. Kemudian minum alkohol atau bir gitu, minuman keras, dia pasti muncul lebih buruk lagi mas. Dia hati-hati.
Kadang-kadang orang nggak ngeh ya, atau mungkin dokternya lupa kasih tahu info. Ini makanya saya info di sini. Ah, itu mungkin banyak pasien psoriasis kayak, dok kayaknya sudah minum obat nih ya, udah perawatan, udah do and don'ts-nya muncul udah di, terus? kok muncul terus? Ternyata ada satu hal yang disembunyikan ya, ada hidden agenda ya. Ternyata Anda adalah peminum. Nah itu juga harus dihindari supaya psoriasisnya Nggak bisa pernah sembuh. betul. Nah, gitu ya. Jadi uang untuk beli minumannya Anda sisihkan untuk healing. Ya, stresnya kan teratasi dengan untuk mengatasi si psoriasisnya ya. Itu penting ya. Jadi jangan disembunyikan, jangan tiba-tiba Anda datang ke polinya dokter Natalia terus kemudian menawarkan wine. Ketahuan deh ya. Anda men-spill cheatingan Anda sendiri ya. Tidak boleh ya. Oke. Dok, tapi misal kalau kita ngomongin dari bekasnya gitu kan, kalau ada luka itu kan ada scarnya, dia ada jaringan parut dan lain sebagainya. Nah kalau untuk kayak psoriasis sendiri, dia ketika dia diobati dan lain sebagainya ada kata sembuh pada saat ini karena ada kemungkinan muncul kembali, itu bekasnya ada scarnya atau bisa mulus lagi atau gimana? Mulus lagi mas. Kalau misalnya dia memang berobat tepat waktu, nggak terlalu lama muncul saya baru berobat gitu, itu bekasnya hilang. Sama lagi kayak warna kulit sekitar. Tapi ada pasien yang psoriasis sudah lama, baru dia berobat gitu ya. Merahnya hilang, nonjolnya hilang, tapi masih ada bekas merah gitu, ngeping gitu. Ngeblok gitu ya? Ya, tapi dia nggak nonjol. Itu saja sudah happy. Itu samar-samarnya bayangan itu bisa hilang? Nggak bisa? Bisa hilang tapi lama sekali. Oh, ini untuk orang psoriasis sudah lama punya psoriasis tapi baru berobat gitu mas. Oh. Kayak kalau misalnya early itu hilang, nggak bekas. Oke. Jadi kayak ya kulit biasa lagi aja ya, gitu. Kulit normalnya. Tapi ketika lagi meradang-meradangnya, lagi terjadi psoriasisnya, itu ada nggak sih dok selain pengobatan ya? Maksudnya kayak kita kan mungkin orang perawatan kayak, dok saya nggak boleh ya pakai sabun antiseptik ya, saya nggak boleh semisal ya dok ya, kayak saya nyuci pakai deterjen ada SLS-nya kan berbusa gitu, ada boleh nggak boleh perawatan untuk tubuh selama terjadi psoriasis nggak sih dok? Maksudnya kayak pakai pelembab, hand and body lotion atau begitu? Ya disarankan enggak ya, disarankan tidak. Cuma kalau misalkan bagian kulit yang tidak ada lesi psoriasis bisa saja pakai lotion. Tapi untuk dipecah psoriasisnya tidak boleh oles lotion. Oh nggak boleh ya? Ya memperburuk mas. Kalau misalnya kulitnya normal, supaya mencegah supaya nggak kering, boleh-boleh saja oles pelembab, itu boleh. Kalau di kepala dok pakai conditioner, terus toner dan segala macam boleh? Boleh, oke. Oh. Asal tidak ada lesi psoriasisnya. Oke. Jadi boleh-boleh aja dengan kondisi tertentu gitu ya dok ya. Jangan asal terabas gitu ya. Oke, thank you dok hari ini. Banyak nih ya kalau Anda yang ngerasa kayak ini kayaknya ada sesuatu di kulit Anda dan itu bisa jadi tanda psoriasis, harus segera ke dokter ya. Jangan nunggu nanti hanya gara-gara masalah ini mah kosmetik estetik belaka, tapi ternyata bisa tadi ya disampaikan bisa menyerang sendi Anda, organ dalam Anda. Makanya sebelum itu Anda harus segera ke dokter dan pastikan Anda tidak cheating di belakang dokter dan pastikan gitu ya stres level Anda juga terjaga dengan baik. Oke, thank you dok. Sehat terus, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Royal Taruma. Selamat pagi. Terima kasih. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Natalia. Semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The Eye Plus. Saya Raden Matias pamit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Rabu yang indah ini. Bagi Anda yang besok mau long weekend, selamat menikmati long weekend Anda bersama keluarga dan tetap jaga kesehatan kulit Anda bersama keluarga supaya tidak mengalami psoriasis. Sampai jumpa ya, sehat selalu.